selamat sore, selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries. Sebelum memulai ibadah, mari kita simak beberapa informasi kegiatan gereja berikut ini. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Berikut ini rangkaian masa Raya Natal 2023 GKI Taman Aries. Masa Advent 4 diadakan pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 dengan tema Nantikanlah Dia dalam Ketaatan. Firman Tuhan dilayankan oleh Pendeta Evelyn Yudiarti pada pukul 7.30 dan 10.00. Kebaktian Malam Natal pertama diadakan pada hari Minggu tanggal 24 Desember tahun 2023 dengan tema Merayakan Kepedulian Allah pada Dunia. Firman Tuhan dilayankan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan pada pukul 17.00 dan 20.00. Kebaktian Natal kedua diadakan pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 pukul 7.30 pagi dengan tema Yesus lahir menghadirkan sukacita. Firman Tuhan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tampubolon. Kebaktian Natal kedua ini akan dikemas dalam bentuk drama musical dengan judul A Day Before Christmas. Mari hadir dan saksikan bersama di GKI Taman Aries. Kebaktian akhir tahun 2023. Minggu dalam masa Natal tanggal 31 Desember 2023 pukul 7.30 dan 10.00 dengan tema Mataku telah melihat keselamatan. Firman Tuhan dilayankan oleh Pendeta Febe Oriana Hermanto. Dan kebaktian tutup tahun tanggal 31 Desember 2023 pukul 19.00 dengan tema Hidup dalam Hikmat Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Kebaktian tahun baru pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 pukul 10.00 dengan tema Melangkah dengan Pasti. Firman Tuhan dilayankan oleh Pendeta Hobert V. Ospara. Mari kita sambut masa Raya Natal. Umat terkasih, sebagai ungkapan syukur atas sukacita Natal, kita akan memberikan persembahan palungan. Persembahan palungan akan diberikan kepada: pertama, Klinik Pratama Karya Kasih. Persembahan akan diperuntukkan dalam menunjang kebutuhan peremajaan peralatan dan pengembangan klinik gigi keluarga. Kedua, Panti Asuhan Tanjung Barat Pasar Minggu. Panti asuhan yang berada di bawah naungan Gereja Kristen Pasundan ini mengasuh anak-anak dari SD sampai SMU. Persembahan palungan akan dikumpulkan dalam kebaktian Natal pertama tanggal 24 Desember pukul 17.00 dan 20.00 melalui amplop persembahan yang disediakan. Jemaat juga bisa mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries maupun dengan scan kris. Akhiri jumlah pengiriman dengan kode unik 013. Mari kita mempersembahkan persembahan palungan sebagai wujud merayakan kepedulian Allah bagi dunia. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik dan Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kita semua akan merayakan hari Natal. Komisi Anak GKI Taman Aries mengundang kehadiran adik-adik untuk bersama-sama menyambut kelahiran Juru Selamat kita yang akan dilaksanakan pada hari Senin 25 Desember 2023 jam 10.30 pagi dengan tema Kasih dan Keajaiban Natal. Ayo adik-adik kita sambut Natal dengan penuh sukacita. Jangan ketinggalan, ditunggu ya kehadiran adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Perjamuan Kudus akan diselenggarakan hari Minggu 7 Januari 2024 secara onsite untuk seluruh kebaktian.
sehubungan dengan pelaksanaan perjamuan kudus tanpa live streaming, maka Majelis Jemaat melayangkan pelayanan sakramen perjamuan kudus bagi anggota yang lansia atau yang sakit, sehingga tidak dapat mengikuti kebaktian minggu di gedung gereja dalam waktu yang lama. Pelayanan ini dilakukan dengan dua alternatif cara yang dapat dipilih. Pertama, perjamuan kudus rumahan. Kedua, perjamuan kudus online Zoom yang akan dilayankan secara komunal melalui Zoom yang menayangkan sakramen perjamuan kudus di gereja pukul 7.30. Untuk mengikuti pelayanan tersebut, saudara dapat mendaftar dengan mengisi link atau menghubungi penatua ataupun tata usaha paling lambat 31 Desember 2023. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Mazmur 95 ayat yang pertama sampai ketiga. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menyambut ibadah di Minggu Advent yang ketiga hari ini. Putri Sion nyanyilah. Putri Sion nyanyilah, soraklah Yerusalem. Pemazmur mengatakan, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Mari kita bersukacita karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah. Mari kita sambil bertepuk tangan. Lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara kita Allah semua. yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian Minggu Advent yang ketiga pada hari ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Sekali lagi dong. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Iya gitu. Saya mau tanya nih, siapa yang paling seneng kalau semakin mendekati Natal? Boleh angkat tangannya? Enggak saya tanya kok, tenang aja, beneran. Saya yakin angkat tangan gak ya, nanti takut ditanya, liturgosia enggak. Bener seneng nih, siapa yang beneran senang? Angkat tangan lagi, iya oke. Saya juga senang Bapak Ibu karena saatnya saya dapat THR. Jujur, tapi enggak lah, senang karena bersyukur ya, maksudnya kita boleh melewati 1 tahun lagi karena Natal juga beriringan dengan akhir tahun, jadi mensyukuri juga berkat Tuhan yang Tuhan boleh sediakan. Pada Minggu Advent yang ketiga ini kita diberikan satu kalimat, mungkin bukan kalimat, kata perenungan, yaitu sukacita. Jadi bagaimana kita mau diingatkan kembali, bagaimana menantikan kedatangan Tuhan dengan hati yang bersukacita. Cuman mungkin kita juga sadar ya Bapak Ibu, kalau misalnya untuk bersukacita itu mudah, sulit atau sulit. Yang mana Bapak Ibu? Sulit. Solidar bilang sulit. Gampang sulit gampang ya. Itulah ya. Pasti ada sulitnya maksudnya. Tapi hari ini kita mau bersama-sama merenungkan satu bagian kembali dari firman Tuhan. Kita bersama juga diteguhkan kembali agar hati kita boleh terus diisi dengan sukacita yang kekal, sehingga apapun yang terjadi di sekitar kita, kita dapat melihat dengan kacamata sukacita. Mari kita pakai waktu ini untuk menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kita menyadari bahwa sukacita sejati itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Di dalam kesempatan ini, dalam ibadah ini, di waktu ini, kita tanyakan masing-masing kepada diri kita. Adakah ruang di hatiku untuk terima sukacita itu?
pujian ini mengantar kita dalam perenungan. Yang menanggung dosamu, Yesuslah ketuk hatimu, sambutlah penebusmu. Kalau kita ingat kisah malam Natal, Yusuf dan Maria berjalan mencari penginapan bagi sang juru selamat untuk boleh lahir ke dunia. Namun, tidak ada yang mau menyediakan tempat baginya. Satu demi satu ketukan pintu dibuat, tapi yang didapat hanyalah penolakan. Jika kita bersama lihat lagi kehidupan kita, Yesus mungkin selalu ketuk pintu hati kita. Dari waktu ke waktu, Dia raih terus kita. Mari kita tanyakan kembali kepada diri kita masing-masing. Adakah tempat di hati kita masing-masing untuk Yesus boleh hadir dan memberikan sukacita itu? Bila hanya nikmat dunia kau kejar selalu terus, tak tempat pun tiada lagi bagi Yesus penebus. Ini kami ya Tuhan, datang dengan segala pengakuan dosa kami di hadapan-Mu. Ada kalanya mungkin kami terlalu tenggelam dalam kondisi kami, sehingga kami tidak bisa merasakan sukacita itu. Ada kalanya kami berpusat pada keinginan kami sendiri, sehingga kami gak bisa rasakan sukacita itu. Ampuni kami ya Tuhan. Ajar kami untuk peka terhadap ketukan hati-Mu kepada kami. Terimalah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama-sama. Adakah tempat baginya yang mencurahkan berkat?
Yohanes 3 ayat yang ke-16 meneguhkan kita bahwa pengampunannya tersedia bagi kita semua. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kiranya damai dan pengampunan Kristus beserta kita satu sama lain. Salam damai bagi kita semua. Silakan saling bersalam-salaman sebanyak-banyaknya, Bapak Ibu. Dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kita nyanyi lagi dengan gerakan. Kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sungguh berbahagia ya, saya bisa melihatnya dari wajah Bapak Ibu setelah menyanyikan lagu ini. Dan terlebih lagi, sungguh berbahagia kalau kita punya Allah yang hadir bagi umatnya, Allah yang memulihkan dan Allah yang memberikan sukacita kekal. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut sabdanya. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bahkan bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang, Oh betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita ketika kita dengar firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ketika pada sore hari ini kami boleh tiba di rumah-Mu di tempat ini dari tempat kami masing-masing tanpa kurang dari suatu apapun, kami meyakini penyertaan Tuhan di dalam perjalanan kami. Kami bersyukur untuk hari istirahat yang boleh Tuhan sediakan bagi kami, ketika mungkin seharian ini kami berkumpul bersama-sama dengan anggota keluarga kami. Kami menghabiskan waktu kami bersama-sama dengan teman-teman kami, saudara-saudara kami atau rekan-rekan kami yang lain. Terlebih-lebih Tuhan, kami bersyukur ketika pada sore hari ini kami dapat bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman kami dengan penuh sukacita yang kami yakini Tuhan hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk dapat mendengarkan pemberitaan firman-Mu.
Tolonglah kami melalui Roh Kudus, sehingga ketika sebentar kami membuka Alkitab, membaca dan merenungkannya, kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan, tolonglah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, sehingga setiap apa yang sudah dipersiapkannya hanya berasal dari-Mu saja. Jadikanlah kami bukan hanya sebagai seorang pendengar yang baik, melainkan jadikanlah kami pelaku dari setiap firman yang boleh kami dengar. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab hari ini dari Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Lalu nanti dilanjutkan ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-28. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Lalu dilanjutkan ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-28. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkannya, saya coba bacakan untuk kita semua. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Dilanjutkan ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-28. Inilah kesaksian Yohanes ketika para pemuka Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan berterus terang katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapa? Apakah engkau Elia?" Ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Karena itu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air, namun di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang sesudah aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania, di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Maranatha. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Setiap kali saya menyapa jemaat ya, kecuali di kebaktian pemuda rasanya. Kalau di kebaktian pemuda selalu ada semangat yang luar biasa. Saya menyapa satu kali biasanya sudah dibalas dengan suara yang cukup keras ya. Tapi kalau di jemaat di dalam kebaktian umum seringkali ketika saya menyapa harus mengulang 2 kali Bapak Ibu. Ketika sapaan saya yang kedua kali, nah Bapak Ibu baru menjawabnya dengan semangat ya. Bapak Ibu senang sekali sesuai dengan tema pada Minggu Advent yang ketiga ini ya. Nantikanlah dia dengan sukacita. Ini yang saya rasakan Bapak Ibu. Saya senang sekali, saya sangat bersukacita sekali
ketika pada sore hari ini bersama-sama dengan keluarga besar GKI Taman Aries, anggota jemaat dan juga simpatisan. Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita pada hari ini, kita akan bicara tentang nantikanlah, ya, nantikanlah dia dengan sukacita. Tapi kalau kita bicara kata yang pertama dulu Bapak Ibu tentang nantikanlah, menanti, menunggu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu janjian sama seseorang, terus orang itu ternyata telat, ya, apa sih yang Bapak Ibu rasakan? Apa? Kesel. Selain kesel apa? Marah. Selain marah apa? Apa Bapak Ibu? Kalau di dekat kita gitu ya, kita lagi janjian entah mungkin di restoran atau di mana, di dekat kita ada HP. Yang Bapak Ibu lakukan apa? Hah? Bolak-balik tuh HP dipegang gitu ya. WhatsApp, udah sampai mana sih gitu ya. Tunggu 15 menit lagi, ini masih macet. 15 menit Bapak Ibu nggak nyampe-nyampe, telepon. Udah sampai mana ini, udah lebih dari 15 menit, ini udah 30 menit gitu. Ini masih macet, nggak bergerak gitu. 1 jam Bapak Ibu nungguin. Perasaan kita gimana? Gak suka cita gitu ya, kesel, marah. Padahal sebetulnya kalau boleh saya katakan Bapak Ibu, hidup itu kan pilihan ya. Kita bisa memilih untuk kesel ketika kita menunggu seseorang yang mungkin terjebak kemacetan, yang mungkin kesiangan ketika berangkat, atau mungkin ada kejadian yang membuat dia menjadi telat. Kita bisa kesel, kita bisa marah ketika kita menanti, atau kita milih satu lagi Bapak Ibu, tetap bersuka cita, tetap happy, tetap bisa mengerjakan sesuatu. Kalau Bapak Ibu yang suka baca buku, mungkin di tas Bapak Ibu tuh mungkin ada buku ya. Kalau mungkin kita nggak bawa buku, mungkin di sekarang tuh ada begitu banyak aplikasi, ada begitu banyak hal yang bisa kita searching ya di Google. Jadi ada banyak waktu, ada banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita menunggu. Kita memilih untuk ya udahlah, mungkin emang telat karena ada kejadian di jalan. Mungkin telat karena macet, bener. Jadi nggak bisa sampai dengan tepat waktu. Tapi ada pilihan Bapak Ibu, nggak usah kesal, nggak usah marah, nggak usah emosi, gitu ya. Nah hari ini Bapak Ibu kita mau memilih untuk hidup terus menjadi orang yang bersuka cita. Walaupun tadi liturgos mengatakan kalau memilih hidup untuk bersuka cita itu susah nggak sih? Susah atau sulit? Sama aja Bu, susah sama sulit apa bedanya gitu ya. Jadi kalau mau dikatakan susah, sulit, gampang, tapi gampangnya mungkin sedikit. Kalau lagi pas Bapak Ibu, nah tadi liturgus mengatakan ya, kalau lagi pas dapat THR senang nggak? Bersuka cita nggak? Senang, ini kan hari raya dapat THR. Bapak Ibu nanti libur panjang, senang nggak? Senang, bisa menghabiskan waktu bersama keluarga. Tapi kalau lagi pas kita sakit, kalau lagi pas kita mendapatkan musibah, sulit untuk bersuka cita. Di dalam bacaan-bacaan kita pada hari ini Bapak Ibu kita mau belajar bersama-sama ketika kita menghadapi situasi kehidupan yang mungkin gak mengenakan bagi kita mau terus untuk bersuka cita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam bacaan kita, di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat ke-8 gitu ya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kembali melihat, Alkitabnya jangan ditutup dulu supaya kita bisa melihatnya bersama-sama. Ayat ke-6 sampai dengan 8, Bapak Ibu. Ini sebetulnya mengacu dari ayat yang ke-5 ya. Jadi kalau saya bacakan Bapak Ibu dari ayat yang ke-4, Dari ayat yang ke-4 dikatakan seperti ini. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, saya ulang ya Bapak Ibu ya. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Ya, jadi Bapak Ibu, saya berandai-andai nih. Di tengah-tengah ruangan ini kan ada lilin yang menyala, ya. Baik dari lilin Advent ataupun ada lilin di depan saya. Kalau misalnya seluruh lampu di ruang ibadah ini dimatikan, lalu hanya tinggal lilin-lilin ini saja yang menyala. Bapak Ibu masih bisa melihat nggak? Masih bisa melihat ya? Walaupun kondisinya nggak jelas seperti ketika lampu dinyalakan.
Nah kalau sekarang lampu dinyalakan kan saya bisa melihat ada jemaat yang duduk di belakang, ada jemaat yang duduk di pojok, masih bisa terlihat. Tapi kalau semua lampu ini dimatikan dan hanya nyala lilin ini, masih bisa melihat, masih. Tetapi mungkin enggak jelas. Bapak Ibu mungkin yang di bagian depan ketika nengok ke belakang, iya ada kelihatan sih ada jemaat yang di belakang, tapi kok nggak tahu itu siapa gitu ya, karena mungkin sinarnya kurang bercahaya dengan baik. Tetapi ada terang di tengah-tengah kegelapan. Tetap bisa melihat, walaupun mungkin tidak melihat secara utuh, tidak melihat secara jelas. Di sana firman Tuhan mau mengatakan, Bapak Ibu di ayat yang kelima, terang itu bercahaya dalam kegelapan dan walaupun ruangan yang gelap, dapat tetap terlihat dengan sinar yang sangat kecil. Nah, ketika kita melihat Bapak Ibu, di sana Allah mengutus nih seseorang, namanya Yohanes, ya. Jadi kalau di sana Bapak Ibu di ayat yang ke-7, dia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Jadi Bapak Ibu ayat yang ke-6 sampai dengan ke-8, Yohanes ini siapa sih? Ya, jadi kalau kita bicara tentang Yohanes, Bapak Ibu minggu lalu juga kita di dalam Advent yang kedua, kita sudah bicara tentang sosok Yohanes ini, gitu ya. Yohanes ini adalah anak dari Zakaria dan Elisabet, dia tinggal di padang gurun, dia merupakan orang yang, saya berikan tanda kutip ya, orang yang berbeda dari orang umum biasanya ya, karena dia makanannya sangat sederhana, belalang dan madu hutan, dia juga dikatakan memakai pakaiannya juga pakaian yang berbeda dari masyarakat orang umum biasanya, dan juga karya yang dilakukannya adalah dia bersaksi. Dia menyerukan pertobatan Bapak Ibu. Dia memanggil begitu banyak orang untuk memberikan diri dibaptis untuk bertobat. Ya. Jadi kalau bahasanya Bapak Ibu di ayat yang ke-6 di sana, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes, dia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Dan supaya semua orang menjadi percaya. Tujuannya Allah mengutus Yohanes adalah untuk mempersiapkan akan kehadiran Mesias, sang terang itu. Menjadi menarik Bapak Ibu ketika orang-orang tanya siapa nih Yohanes ya. Jadi orang-orang mungkin melihat pada saat itu masyarakat Yahudi sangat merindukan hadirnya seorang penyelamat, seorang juru selamat, Mesias. Jadi ketika dia melihat bahwa wah ada orang yang menyuruh kita untuk bertobat, memberikan diri dibaptis, jangan-jangan orang ini yang kita tunggu-tunggu gitu ya. Sehingga di ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21 di dalam bacaan kita Bapak Ibu di sana dikatakan ada imam, ada orang Lewi, mereka mencoba untuk menafsirkan atau mencoba untuk menduga-duga jangan-jangan ini loh orang yang kita tunggu-tunggu ya. Bapak Ibu saya ajak Bapak Ibu yuk untuk buka satu bagian dari firman Tuhan 2 Raja-Raja pasal 1 ayat yang ke-8. Bahkan di sana karena ada sedikit kemiripan ya, apa yang menjadi ciri-ciri dari Yohanes ini dengan seorang nabi pada saat perjanjian lama, sehingga orang-orang juga menganggapnya jangan-jangan ini nih ya. 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 8. Dapat ya? 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 8 saya coba bacakan. Jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya sama seperti apa yang dilakukan oleh Yohanes, yang dipakai Yohanes. Maka berkatalah ia, itu Elia, orang Tisbe. Ya. Nah, dari perjanjian lama itu Bapak Ibu, ketika ada orang yang memakai pakaiannya sama seperti yang dipakai oleh Yohanes, sehingga mereka juga mengira jangan-jangan dia adalah Elia baru gitu ya. Jangan-jangan orang ini adalah imam karena dia bisa membaptiskan. Tetapi Bapak Ibu di sana di ayat yang ke-22. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang telah mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Ayat ke-22 Bapak Ibu bagian akhir di sana, apakah katamu tentang dirimu sendiri? Bapak Ibu ayat ini menjadi menarik buat saya. Kenapa menarik buat saya? Bapak Ibu seringkali
ketika seseorang dipuji, ketika seseorang diagungkan oleh orang lain, orang menjadi lupa ya, orang menjadi mungkin akhirnya menjadi sombong, orang menjadi akhirnya tidak sadarkan diri dalam artian mungkin akhirnya jadi mengagungkan dirinya sendiri. Di sini Yohanes ketika saya mencoba untuk menafsirkan Bapak Ibu, sebetulnya Yohanes punya kesempatan besar loh untuk dia bisa mengaku bahwa aku adalah terang itu. Aku adalah Mesias yang kalian tunggu-tunggu gitu ya. Karena mereka mengharapkan hadirnya Mesias, Mesias belum hadir. Lalu pada saat itu mereka melihat sosok Yohanes. Yohanes menyatakan bahwa setiap orang harus memberikan diri dibaptis. Dan pada saat itu mungkin dia bisa mengaku bahwa aku adalah orang yang kalian tunggu-tunggu. Bisa ada kesempatan untuk itu. Dan mungkin orang-orang akan percaya. Karena mereka juga menduga jangan-jangan ini orang Elia. Jangan-jangan ini orang nabi yang akan datang, gitu ya. Tetapi Bapak Ibu di ayat yang ke-23, jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Jadi di sini Bapak Ibu, Nabi Yesaya cuma mau mengatakan aku tuh cuma orang yang diminta untuk menyatakan kepada begitu banyak orang untuk pertobatan. Ketika aku berseru di padang gurun di sana gitu ya, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya, luruskanlah jalan untuk Tuhan supaya semua orang bertobat. Bahkan salah satu kesadaran dirinya sendiri, dia mengatakan bahwa untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bapak Ibu, kasut itu apa sih Bapak Ibu? Kasut itu apa? Sendal ya, dipakainya di mana dong? Di kaki, di bagian paling bawah, diinjak, penuh dengan debu. Kalau kita jalan pasti sendal kita juga kotor lah gitu ya. Kalau kita pakai sendal habis dari luar pasti kita taruh di depan kalau kita mau masuk rumah. Karena apa? Karena kotor, nanti rumah kita jadi berdebu lah, pasti ditaruhnya di luar. Jadi Yohanes mengatakan bahwa untuk membuka sesuatu yang kotor sekalipun dari terang itu, dari Mesias itu, aku pun tidak layak. Jadi di sini kita benar-benar belajar Bapak Ibu tentang kerendahan hati. Yohanes punya kesempatan untuk dia dapat mengatakan dirinya, untuk membanggakan dirinya, gitu ya. Tapi dia tidak melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita bicara tentang gambaran pada saat itu, apa yang dilakukan oleh Yohanes adalah mencoba untuk memberikan situasi yang lebih baik. Ketika masyarakat Yahudi hidup di dalam pergumulan, ketika mereka menantikan hadirnya Mesias yang belum hadir, dia hanya mengabarkan berita sukacita. Nanti akan hadir terang itu. Ada proses, ada waktu. Jadi ketika Bapak Ibu di sini kita bersama-sama belajar, kalau gambarannya mungkin dulu ada suasana, kalau Nabi Yesaya mengatakan ada suasana yang suram, penuh dengan kegelapan gitu ya, penuh dengan penderitaan. Tetapi karena Mesias hadir, digenapi nubuatan Nabi Yesaya, maka akan ada terang, ada sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya teringat sekitar hampir 3 minggu yang lalu lah. Hampir 3 minggu yang lalu, sepupu saya ketika waktu itu dia WhatsApp saya, dia bilang gini, dia panggil saya Cici gitu ya, Ci, doain ya, aku mau sesar. Dia sedang mengandung anak kedua. Aku akan sesar tanggal 23. Bapak Ibu kalau ibu-ibu yang sedang mengandung, lalu ketika akan melahirkan anak itu kan pilihannya cuma 2 ya, secara normal atau sesar. Kalau sesar udah jelas, sesar udah bisa menentukan tanggal. Wah kira-kira aku mau tanggalnya tanggal ini nih gitu ya. Kalau misalnya dokter mengatakan ini bayinya sudah cukup kuat untuk bisa dilahirkan, bisa pilih tanggal. Tapi kalau yang namanya normal kan kita nggak tahu ya kapan ya. Kita harus menunggu, menanti. Nah terus ketika sepupu saya bilang gitu, nanti aku akan sesar tanggal 23 November, doain ya. Oke, saya bilang gitu. Tapi Bapak Ibu pada tanggal 22 November pagi hari itu saya di WhatsApp lagi. Dia bilang, Ci, aku bukaan 1, kata dia. Nanti akan operasi jadwalnya jam 3 sore. Doain ya, dia bilang gitu. Iya, semoga semuanya lancar. Terus nggak berapa lama, sekitar jam 5-an, 5 kurang. Mamahnya kasih kabar ke saya melalui WhatsApp, anaknya sudah melahirkan gitu ya, ada cucu baru, laki-laki. Tapi nggak lama kemudian, Bapak Ibu, malam hari
dia mengatakan, Ci aku besok udah boleh pulang. Saya pikir cepat banget gitu ya, sesar kan biasanya agak berapa hari gitu ya, karena mungkin kondisinya kuat. Tapi bayinya masih harus diobservasi. Jadi bayinya itu masuk di dalam inkubator Bapak Ibu, jadi ketika hari itu besoknya sore hari kalau nggak salah dia boleh pulang, bayinya itu tinggal di rumah sakit ya. Kalau nggak salah karena bilirubinnya kuning ya, jadi dia kuning bayi itu. Jadi akhirnya dia WhatsApp saya lagi, Ci doain ya Ci gitu ya, sedih. Karena apa? Karena aku pulang tapi nggak gendong bayi, walaupun anak kedua Bapak Ibu. Tetap aja ya, mau anak pertama, anak kedua tetap aja gitu. Aku pulang sendiri, bayinya masih ada di rumah sakit, doain ya supaya cepet bisa pulang supaya nggak kuning lagi gitu. Ya aku doain gitu. Nah terus akhirnya sekitar 4 harian kalau nggak salah, anaknya udah boleh pulang, sehat, lalu terus 2 minggu baru awal-awal Desember lah, terus saya sama orang tua saya nengok ya, terus saya tanyain gimana rasanya sekarang gitu ya, pulang udah punya 2 anak, cowok-cowok semua karena yang satunya juga laki-laki gitu ya. Jawaban dia Bapak Ibu 1, plong, lega. Kok kenapa plong lega gitu? Iyalah 9 bulan, gemuk, anaknya dibawa kemana-mana, ya iyalah gitu ya, orang hamil masa anaknya ditinggal ya, dibawa kemana-mana, tapi begitu udah melahirkan rasanya udah lega. Waktu itu menanti selama 9 bulan, takut enggak gitu? Walaupun dulu yang pertama juga sesar, takut, ada kekhawatiran, ada ketakutan, harus operasi lagi, operasi sesar. Tapi begitu sudah terlewati rasanya senang. Senang tapi ternyata ada lagi masalah. Bergumul lagi Ci, bayinya gak boleh dibawa pulang karena kuning. Tapi sekarang udah senang, dia bilang. Bisa Natalan di rumah sama 2 anak. Gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Ketika ada sesuatu yang dirasakan di dalam pergumulan, mungkin gak bisa merasakan yang namanya sukacita. Walaupun tadi saya katakan sukacita itu pilihan. Ya. Gak bisa merasakan, karena apa? Ada beban, ada masalah, ada pergumulan yang harus dihadapi. Sebagai ibu baru, pulang tapi anaknya ada di rumah sakit, mengkhawatirkan bagaimana nantinya ya. Tapi ketika sudah berkumpul kembali, ada sukacita yang dirasakan. Di dalam 1 Tesalonika, Bapak Ibu, di sana Rasul Paulus juga mengatakan, ini juga sebuah ayat yang mungkin kita sama-sama ingat gitu ya. Bersukacitalah senantiasa. Kalau kata senantiasa itu artinya apa sih Bapak Ibu? Kadang-kadang, gitu enggak? Gimana senantiasa itu? Terus, selalu, walaupun dalam keadaan yang enggak menyenangkan sekalipun. Jadi kalau sakit, Bapak Ibu, di sini siapa ya Bapak Ibu yang kalau sakit ketika berdoa, puji Tuhan, badanku lemah, kepalaku pusing, perutku sakit, ada enggak Bapak Ibu? Rasanya kalau sakit kita berdoanya apa Bapak Ibu? Tuhan tolong sembuhkan supaya besok gak sakit lagi, supaya besok bisa kerja, supaya besok bisa beraktivitas gitu ya. Rasanya gak ada tuh yang berdoa ketika sakit senang. Ketika mungkin HP kita Bapak Ibu, tadi perasaan HP udah dibawa deh, tapi begitu dicari di tas gak ketemu-ketemu. Baru tahu ternyata HP-nya hilang. Puji Tuhan HP-ku hilang. Gitu nggak Bapak Ibu ngomongnya? Dompet perasaan udah ditaruh deh, bapak-bapak yang kalau pakai celana tuh kan taruhnya dompetnya di belakang biasanya ya, kalau ibu-ibu masukin di dalam tas. Perasaan udah ditaruh deh di saku belakang. Apa melorot gitu ya, apa nggak masuk ke dalam saku ya, kok bisa hilang? Puji Tuhan, dompetku hilang. Pasti yang nemuin dompetku itu pasti orang yang butuh sekali uang-uangku. Gitu nggak Bapak Ibu? Ketika dompet kita hilang, yang kita rasakan apa? Kesel gitu ya. Apalagi kalau ada surat-surat, mesti harus ngurus surat-surat, KTP, SIM dan segalanya, ATM. HP hilang, wah harus ngeblokir, nanti nomornya minta yang baru lagi, udah urusannya setengah mati. Jadi kebanyakan kita mungkin kesel, kebanyakan kita mungkin ngedumel gitu ya bahasanya. Padahal sebetulnya ada pilihan untuk kita selalu dapat bersukacita dan mengucap syukur. Gimana caranya Bu mau bersukacita kalau dalam keadaan yang gak menyenangkan? Firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa.
Nah, hari ini Bapak Ibu, ketika kita sama-sama belajar, saya pun belajar Bapak Ibu. Ketika kita sama-sama belajar untuk menantikan kedatangan Yesus kembali. Masa Advent itu masa pengharapan untuk kedatangan gitu ya, masa menanti. Kita mau belajar untuk hidup penuh dengan sukacita. Apapun pergumulan yang dihadapi Bapak Ibu, apapun masalah yang dihadapi Bapak Ibu, teruslah dapat mengucap syukur. Karena kekuatannya bukan berasal dari kita ketika kita bersukacita. Ketika kita bersukacita, kekuatan itu berasal dari Tuhan. Dan biarlah ketika kita dapat bersukacita, kita terus dapat memuliakan nama Tuhan. Tuhanlah yang terus menolong Bapak Ibu, Tuhanlah yang terus memampukan Bapak Ibu di dalam masa Advent ini dan seterusnya untuk selalu bersukacita. Amin. Menanti dengan sukacita tentu bukanlah hal yang mudah. Namun percayalah, seperti yang firman Tuhan tadi katakan kepada kita, di dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan sukacitanya tetap kekal untuk selamanya. Dia yang akan memampukan kita berjalan, asal kita mau taat dan setia. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan ketika firman-Mu pada sore hari ini sudah boleh kembali mengingatkan kami bahwa seringkali di dalam kehidupan kami sulit untuk dapat bersukacita ketika hidup kami tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Ketika mungkin kami di dalam masalah, ketika kami mungkin di dalam pergumulan, kami sangat sulit untuk bersukacita. Tetapi melalui firman-Mu pada sore hari ini, di dalam masa penantian, biarlah kami terus dapat mengucap syukur senantiasa. Biarlah ada kekuatan untuk kami terus bersukacita sehingga seluruh hidup yang masih boleh Tuhan percayakan bagi kami selalu dapat menjadi berkat. Pada saat ini Tuhan, kami juga mau bersatu hati di dalam syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami secara khusus ketika di tahun mendatang, 14 Februari 2024, kami akan memilih pemimpin bagi bangsa dan negara kami. Tuhan yang akan memberikan situasi yang kondusif, situasi yang aman, dipenuhi dengan kedamaian, sehingga siapapun yang boleh terpilih, biarlah dapat memimpin bangsa dan negara kami dengan baik. Tuhan juga yang akan menolong para pemimpin bangsa dan negara kami yang saat ini masih memerintah. Biarlah setiap apa yang boleh dilakukannya adalah tujuannya untuk kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami di tempat ini, GKI Taman Aries, ketika melaksanakan program kerja, baik dari majelis jemaat ataupun dari komisi dan kelompok kerja, untuk tahun pelayanan 2023 sampai dengan 2024 mendatang, biarlah setiap program kerja dapat menjadi berkat. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pendeta, kami berdoa untuk para penatua, kami berdoa untuk seluruh para pengurus dari komisi, BPH, dan kelompok kerja. Berikan sukacita, berikan kesatuan hati, visi dan misi yang sama, sehingga ketika mereka menjalankan pelayanan mereka di GKI Taman Aries di tempat ini, semuanya dapat memuliakan nama Tuhan. Tuhan juga berkati kehidupan mereka beserta dengan keluarga mereka masing-masing di dalam setiap aktivitas pekerjaan yang boleh Tuhan percayakan bagi kehidupan mereka hari lepas hari. Kami juga mau berdoa Tuhan dan teringat untuk anak-anak-Mu yang pada saat ini mungkin mengalami kelemahan fisik karena sakit penyakit ataupun di dalam masa pemulihan. Tuhan tolong berikan pemulihan dan kesehatan yang sempurna. Kami teringat untuk mereka yang pada saat ini juga masih terus bergumul di dalam kehidupan pribadi, baik di dalam kehidupan akan ekonomi, di dalam kehidupan komunikasi dengan anggota keluarga yang mungkin kurang baik, di dalam kehidupan akan pendidikan, di dalam pencarian pekerjaan, di dalam kehidupan akan iman pribadi, di dalam penantian putra-putri, di dalam anggota keluarga, pencarian pasangan hidup, dan pergumulan yang lain. Tuhan, tolonglah jawab setiap pergumulan anak-anak-Mu sesuai dengan apa yang boleh Tuhan kehendaki baik. Ajar kami untuk bersabar menanti setiap jawaban Tuhan. Ajar kami untuk meyakini bahwa setiap apa yang boleh Tuhan berikan di dalam setiap doa-doa kami adalah yang terbaik dan itu yang kami butuhkan. Walaupun seringkali berbeda dari apa yang kami minta dan harapkan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kegiatan dari rangkaian masa Natal sampai dengan tahun baru, untuk setiap panitia Natal yang telah bekerja keras, memberikan ide-ide dan pemikiran yang terbaik. Tuhan berkati biarlah setiap rangkaian kegiatan Natal
dapat menjadi berkat baik bagi anggota jemaat dan simpatisan. Inilah Tuhan semua seruan doa syafaat kami, dan biarlah semua seruan doa syafaat kami terjadi dengan apa yang boleh Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dua Korintus 9 ayat yang ke-8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita dengan sukacita dan penuh ungkapan syukur memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berterai dengan berdiri. Berlimpah sukacita di hatiku, Kita boleh bertepuk tangan Bapak di Ibu. hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita bawa persembahan dalam doa. Ya Bapa, Sang Pemilik dan Pemelihara kehidupan, kami bersyukur karena Engkau mengaruniakan segala yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Terima kasih Engkau telah mengaruniakan kesempatan untuk berkarya. Mampukan kami menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada, agar sukacita semakin dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami, demi Kristus Tuhan dan Raja kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengizinkan ada begitu banyak proses kehidupan yang kita lalui, bahkan yang tidak mengenakan sekalipun. Tetapi biarlah melalui firman pada hari ini yang mengajarkan dan mengingatkan kita untuk selalu dapat bersuka cita senantiasa, itulah juga yang akan kita praktekkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari.
Dan biarlah ketika sebentar kita akan berpisah dari tempat ini, berkat dari Tuhan terus menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Maranatha. Amin. Maka pergilah sebab kita diutus. Syukur kepada Allah. Kita sadari kasih Allah tak pernah sirna ketika kita ada dalam masa terkelam. Penyertaan-Nya kepada kita nyata adanya. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita. Penyertaan-Nya kekal adanya bagi semua. Marilah kita pancarkan kasih kepada sesama, merayakan kepedulian-Nya bagi dunia. Ketika Yusuf dan Maria menantikan lahirnya, kegelisahan menghampiri hati mereka. Tapi itulah jawaban Allah bagi manusia. Kelahiran-Nya membawa damai dan sejahtera. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita. Penyertaan-Nya kekal adanya bagi semua. Marilah kita pancarkan kasih kepada sesama, merayakan kepedulian-Nya bagi dunia. Kelahiran yang mendatangkan sukacita bagi kita semua. Ketika kita menghadapi kekelaman dunia, rasa cemas dan kebimbangan lingkupi kita, namun dekapan-Nya selalu ada bagi manusia. Karuniakan keteduhan di dalam jiwa. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita. Penyertaan-Nya kekal adanya bagi semua. Marilah kita pancarkan kasih kepada sesama, merayakan kepedulian-Nya bagi dunia. Merayakan kepedulian-Nya bagi dunia. Ibadah kita sore hari ini telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan untuk bersaat hening. Sebelum kita pulang, mari saksikan tayangan sejenak. Ya Bapak Ibu, seseru soundtrack trailernya, mari kita datang nanti tanggal 25 bersama-sama dan keluarga untuk menyaksikan drama musikal yang sangat seru ini.
Terima kasih Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Memberkati.